Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Syiramadani. Saya mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 4 PIA dengan NIM 2414010009. Di sini saya akan menjelaskan tafsir Tarbawi Quran Surah An-Naml ayat 17 sampai 19. Pertama saya akan membacakan Quran Surah An-Naml ayat 17 sampai 19 terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa husyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wa الطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. Shadaqallahul azim. Terjemahan Quran Surah An-Naml ayat 17 sampai 19. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan untuk Sulaiman dikumpulkan bala tentaranya dari jin, manusia, dan burung. Lalu mereka berbaris dengan tertib. Dan untuk Sulaiman, hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya." Sedangkan mereka tidak menyadari. Maka dia, Sulaiman, tersenyum lalu tertawa karena mendengar perkataan semut itu, dan dia berdoa, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham. Aku tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Selanjutnya, Asbabun Nuzul Quran Surah An-Naml ayat 17 sampai 19, di mana para ulama tidak mencatat adanya asbabun nuzul khusus tentang
turunnya ayat 17 sampai 19 ini. Jadi, saya akan menceritakan saja isi ayat 17 sampai 19 ini. Di mana ayat 17 itu menceritakan tentang bahwa pasukan Nabi Sulaiman alaihi salam yang terdiri dari bangsa jin, bangsa manusia, dan bangsa burung dikumpulkan dan diaturkan dalam satu barisan. Kemudian ayat 18 itu mengisahkan tentang ketika rombongan tersebut akan melintasi lembah semut. Kemudian seekor semut memerintahkan kawanannya untuk masuk ke dalam sarangnya agar mereka tidak diinjak oleh pasukan Sulaiman ketika pasukan Sulaiman tidak menyadari. Karena Nabi Sulaiman yang telah diberikan mukjizat oleh Allah dapat mendengar perkataan hewan, maka pada ayat 19 ketika Nabi Sulaiman mendengar perkataan semut itu, beliau tersenyum, kemudian tertawa, dan selanjutnya beliau berdoa kepada Allah, "Ya Tuhanku, jadikanlah aku selalu orang yang bersyukur. Jadikanlah kedua orang tuaku menjadi orang yang selalu bersyukur." Kemudian jadikanlah aku orang yang bersyukur atas nikmat yang Engkau berikan kepada kami, kepadaku, dan kepada orang tuaku. Kemudian masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Maka itulah isi dari kisah Nabi Sulaiman dan semut. Maka ada beberapa poin-poin pendidikan yang dapat kita ambil terkait mengenai Quran surah An-Naml ayat 17-19 ini. Yang pertama, tentang pastinya kita ambil dari terakhir dulu, pendidikan tentang bersyukur. Dimanapun, kapanpun, dalam situasi apapun, kita harus selalu bersyukur atas apa yang diberikan nikmat oleh Allah. Seperti Nabi Sulaiman, beliau bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah, tentang kemampuan beliau dapat mendengar perkataan semut, kemudian nikmat Allah yang Allah berikan agar semut itu tidak terinjak olehnya, kemudian tidak memberikan bahaya kepada semut itu sendiri maupun kepada pasukannya. Atas pertolongan dari Allah, mari beliau bersyukur. Jadi apapun kondisinya, kita harus ingat kepada Allah, dan dengan ingat kita kepada Allah, kita akan selalu bersyukur. Kemudian pendidikan kedua adalah pastinya tentang etika dan adab dalam berjalan atau bagi pengguna jalan. Dimana kalau dalam ayat ini berarti untuk pengguna jalan pastinya harus hati-hati, karena ada beberapa kondisi mungkin kita tidak mengetahui ada sesuatu atau apapun di depan kita, maka kita harus hati-hati. Jadi adab pada ayat ini itu berceritakan tentang adab pengguna jalan yang banyak kita jumpai, dimana pastinya yang pertama tadi yang saya katakan adalah tentang hal selalu hati-hati. Yang kedua, bagi pengguna jalan lainnya juga harus selalu berhati-hati. Bukan hanya satu orang yang harus berhati-hati, tetapi semua orang, baik itu kendaraannya kecil maupun kendaraannya besar, harus hati-hati. Mentang-mentang kita memiliki kendaraan yang besar, kita bisa menindas yang kecil. Maksudnya kita tidak berhati-hati karena yang otomatis tercelaka itu adalah yang kecil, tapi kita tak boleh seperti itu. Kita harus selalu berhati-hati, baik kita dengan dalam kendaraan yang besar maupun dalam kendaraan yang kecil. Nah, selanjutnya mendahulukan keselamatan orang, dimana semut mengatakan bahwa agar kamu tidak diinjak oleh pasukan Sulaiman ketika mereka tidak menyadari, hendaklah masuk ke sarang. Dimana itu kita harus pentingkan keselamatan orang lain, dan juga pastinya kita mementingkan keselamatan diri kita sendiri.
Dengan cara tadi ya pastinya dengan cara hati-hati dan selalu berdoa ketika dalam perjalanan, selalu berzikir, selalu ingat Allah, baik itu di perjalanan. Nah, contohnya kalau kita bawakan kepada dunia kita saat ini, bahwa contohnya kita tidak menyusahkan orang lain, kita tidak membuat tanggul di jalan raya. Membuat tanggul di jalan raya itu bukan minimalisir kecelakaan, malah membuat kecelakaan lebih banyak. Nah, selanjutnya bagi kita yang pengguna jalan juga jangan duduk di jalan raya. Selain kita menghambat orang untuk menggunakan jalan, atau saya duduk kita di jalan raya, kita pasti akan diperhatikan oleh orang lain. Apalagi kalau kita tidak menutup aurat. Itu kita kaji pada pertemuan sebelumnya, bahwa jika kita duduk di pinggir jalan, kemudian orang akan terinteract, menarik perhatian orang tersebut kepada kita, mungkin akan timbulnya kecelakaan. Nah, janganlah kita duduk di pinggir jalan, bagi perempuan nih. Nah, karena pastinya dengan duduk kita di jalan, kita mengganggu pandangan orang lain. Selanjutnya, selain etika bagi pengguna jalan, ayat ini juga membahas poin pendidikannya, yaitu tentang kerendahan hati di tengah kekuasaan, dimana pastinya Nabi Sulaiman itu kan nabi yang memiliki kekayaan yang melimpah, memiliki kekuasaan. Nah, tapi dengan perlakuan semut itu saja beliau merasa bersyukur. Nah, berarti itu adanya kerendahan hati, bahwa kekuasaan ini semuanya itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya itu pendidikan tentang menghormati makhluk lain, bahwa kita ini hidup berdampingan dengan makhluk ciptaan Allah, baik yang gaib, baik hewan dan tumbuhan. Kita harus menghormati mereka, walaupun kita manusia diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya tentang pendidikan birrul walidain, hormati orang tua. Jadi dalam setiap apapun kita juga harus mendoakan orang tua, seperti Nabi Sulaiman ketika dia berdoa untuk selalu dimasukkan kepada orang yang soleh, dia juga berdoa untuk orang tuanya agar dijadikan orang yang selalu bersyukur, orang yang soleh. Dan yang pastinya terakhir adalah kepekaan sosial dan empati. Di hidup ini, jika kita tidak memiliki kepekaan sosial yang tinggi, pastinya kita menjadi makhluk yang minim empati. Nah, jadi tirulah Nabi Sulaiman yang selalu empati kepada makhluk lain selain manusia pun, baik manusia, bangsa apapun, selalu memiliki simpati yang tinggi. Nah, jadi pada intinya ayat ini menceritakan, memberikan gambaran bahwa pentingnya rasa bersyukur kepada Allah, kemudian adab untuk pengguna jalan, dan kerendahan hati dalam ketika memiliki kekuasaan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang saya salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.